Oke, halo guys. Saya mau sharing tentang Edgan Lacy, yaitu biasanya nih sharing terutama untuk teman-teman yang pakai Edgan Lacy ya, Edgan Lacy 2. Nah, jadi 2 bulan setelah saya pakai Edgan Lacy ternyata ada beberapa kendala. Nanti kendalanya saya akan sharing seperti apa ya. Oke guys, ini saya baru beli, saya udah pakai Edgan Lacy dan saya nggak terlalu sering pakai, tapi sekarang lagi ada kendala dimana pelurunya tuh nggak keluar, padahal tekanan angin tuh cukup kuat. Jadi saya isi 200 bar, saya masukin peluru, ini pelurunya udah full, lihat ya, pelurunya udah full, pelurunya saya gambak. Kita lihat ada peluru yang tersisa, 2 peluru nggak keluar gitu. Tapi kadang-kadang ada yang tersisanya tuh 4 atau 6, jadi kendalanya tuh di situ, jadi peluru nggak keluar semua gitu. Saya ulang lagi ya, saya coba lagi. Oke, ini saya ulang lagi yang kedua kali, 200 bar saya isi penuh lagi. Terus saya isi magazinnya dengan peluru yang berbeda. Lihat, full ya, pelurunya full, 1, 2, ada 8. Saya masukin. Kita tembak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kali kita tembak. Lihat, peluru yang tersisa masih 4. Masih 5. Jadi cuma 3 yang keluar tuh. Nah, dulu nggak pernah kayak ada kendala kayak gini, tapi nggak tahu kenapa kok sekarang ada kendala kayak gini nih. Nah, kira-kira kendalanya seperti itu. Jadi pelurunya nggak keluar secara terus-menerus ya. Nah, kemudian kebetulan saya membeli di reseller, dan kemudian resellernya bagus ya. Jadi dia servisnya setelah service after salesnya bagus. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui, jadi beberapa senapan memang tergantung distributor ya. Jadi ada yang distributornya tuh nggak terlalu bagus justru pada saat after sales, justru yang bagus resellernya. Nah, itu biasanya senapan-senapan seperti misalnya Edgan Lacy, RTI. Nah, itu sebetulnya yang lebih berperan terhadap after sales pada saat senapan kita ada bermasalah, itu justru bukan di distributor tapi di reseller. Jadi cari reseller yang benar-benar bagus after salesnya. Jadi kita jangan cuman terpukau sama harganya lebih murah, padahal murahnya cuma beda 500.000 atau 1 juta, tapi after salesnya nggak bagus ya, itu percuma gitu ya. Nah, tapi berbeda misalnya senapan-senapan dengan merek FS Airgun. Nah, itu biasanya distributornya yang after salesnya bagus, dan biasanya kalau ada masalah distributornya selalu bilang jangan diperbaiki di tempat yang, jangan diperbaiki dulu, karena begitu diperbaiki dia justru menyalahkan kita. Jadi begitu ada masalah untuk produk yang FX Impact ya, FX Impact atau Dreamland, itu sebaiknya langsung kita menghubungi distributor kalau masih dalam masa ya ada garansi sekitar 1 tahun lah, dia akan bantu gitu ya. Tapi khusus senapan-senapan yang selain FX itu justru resellernya yang kita mesti pilih mana yang baik gitu ya. Jadi kita balik lagi ke masalahnya, ternyata setelah dicek itu kendalanya tuh sebetulnya ada di mernya, itu diperbaiki ya. Nah, sebetulnya mereka juga nggak punya experience ya, pengalaman, karena kan senapan ini kan senapan yang hamless ya, tanpa hammer. Nah, jadi itu yang diperbaiki sama mereka. Tapi diutak-atik akhirnya bisa ketemu. Nanti saya akan, kalau misalnya ada teman-teman yang punya kendala seperti tadi, nanti saya akan kasih nomor kontak personnya.
Nah, orang ini yang bisa betulin gitu ya, karena dia minimum udah pengalaman memperbaiki headgun lacy saya gitu ya. Dan sekarang udah berfungsi seperti biasa. Dan kemudian saya mengganti tabung. Jadi tadinya kan tabungnya cuma 190 cc kecil ya. Dan itu yang membuat kita harus sering ngisi peluru. Yang membuat kita harus sering mengisi tabung karena dia cuma habis. Jadi cuma bisa misalnya katakanlah 4 magazine 32 peluru tuh kita mesti ngisi lagi dan itu menjadi masalah. Nah, setelah diganti dengan tabung komposit yang 360 itu tembakannya bisa mungkin 90-100 tembakan baru kita bisa isi lagi. Nah, menurut saya sih itu jauh membantu ya, jadi kita nggak sering bolak-balik, kita cuma beli tabung komposit terus kita ganti aja. Nah, terus mengenai satu lagi yang kemarin saya keluhkan itu mengenai ini ada besinya tuh susah. Nah, saya akalin pakai besi berani, tempel jadi kebuka tuh, copot besinya ini. Nah, itu saya ngakalin pakai besi berani. Nah, saya tutup lagi. Jadi besi berani saya tempel di sini nih. Tuh, jadi tidak mengganggu. Sehingga ini bisa dilepas. Nah, mungkin sekian saja. Mudah-mudahan review saya tentang headgun lacy itu bisa membantu. Kalau misalnya teman-teman yang menggunakan headgun lacy ada masalah, itu bisa diselesaikan kok, bisa diperbaiki. Dan kemudian buat teman-teman yang mau ganti tabung juga bisa, tinggal beli tabungnya 360 komposit, ukuran 360 cc yang komposit. Itu juga sangat membantu. Sekian dan terima kasih.